Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardika, seorang mahasiswa antropologi UNER angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan peran antropolog muslim untuk membangun literasi digital, mencegah radikalisasi umat Islam, dan menjaga citra Islam. Pemaparan ini adalah bagian dari tugas Agama Islam 2. Radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan adanya perubahan drastis di tatanan sosial yang biasanya disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan dengan orang-orang yang sedang berkuasa. Secara konsep, radikalisme bukanlah sesuatu yang buruk. Kita sendiri bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia karena para pejuang kemerdekaan mempunyai ide radikal tentang tatanan politik Indonesia yang seharusnya. Radikalisme yang menjadi fokus di sini adalah radikalisme agama, khususnya radikalisme berbasis agama Islam yang menyalurkan idenya melalui kekerasan. Jika kita lihat dari statistiknya, kondisi radikalisme di Indonesia sudah bisa dibilang membaik. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan dari BNPT, bahwa di tahun 2020-2021, jumlah masyarakat yang terpapar radikalisme turun ke angka 12,2% dari 38,4%. Hal yang sama bisa dilihat di survei BNPT yang menyatakan indeks potensi radikalisme di tahun 2022 turun ke 10% dari 12,2 di tahun sebelumnya. Namun di era digital ini muncul ancaman radikalisme melalui media baru, yaitu melalui media sosial, di mana Wawan Hadi Purwanto, Deputi 7 dari Badan Intelijen Negara, sudah menyatakan bahwa internet, khususnya media sosial, itu sudah menjadi sumber penyebaran paham radikalisme, khususnya untuk generasi milenial. Pembahasan tentang radikalisme umat Islam tidak bisa lepas dari citra Islam. Citra Islam sendiri, jika dilihat dari sudut pandang Barat, bisa menjadi dua periode, sebelum dan sesudah peristiwa 9/11. Sebelum 9/11, Islam jarang diliput di media massa, dan jika diliput biasanya cenderung diliput menggunakan stereotip-stereotip tertentu. Sesudah 9/11, Islam diliput secara lebih adil di media massa. Salah satu alasannya adalah karena tokoh Islam lebih sering menjadi sumber. Tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk perlakuan umat Islam yang ada di Amerika Serikat, itu di mana mereka banyak mengalami serangan-serangan fisik dan verbal. Di era modern ini, citra buruk kepada Islam juga bisa dilihat dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden yang sudah terbuka berkampanye dan membuat kebijakan yang mengandung unsur Islamofobia. Dari pembahasan tentang radikalisme umat Islam dan citra Islam di dunia barat, salah satu hal yang kian muncul adalah penggunaan teknologi digital untuk memperburuk kedua hal tersebut. Untuk memperbaiki kedua hal tersebut, diperlukan literasi digital. Menurut Price dan Bartlett, literasi digital adalah sebuah konsep yang membahas tentang kemampuan seseorang untuk menemukan, mengkonsumsi, menciptakan, dan mengkomunikasikan konten-konten digital yang dilengkapi dengan sifat evaluatif. Karena kajian ini membahas tentang peran antropolog, peran mereka sebagai sebuah cultural broker juga tidak bisa dilupakan. Menurut Wolf, cultural broker adalah seseorang yang bisa menyebatani interaksi di antara dua budaya yang berbeda dan juga yang bisa menjaga ketegangan di antara dua budaya yang berinteraksi. Van Laar menjelaskan bahwa literasi digital terdiri dari 7 kemampuan utama dan 5 kemampuan kontekstual. Yang bisa menjadi fokus antropolog di sini adalah kesadaran etis dan kesadaran budaya yang merupakan bagian dari kemampuan kontekstual. Kesadaran etis adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran atas adanya suatu standar etis. Di perihal kesadaran etis, seorang antropolog bisa menggunakan pengetahuannya tentang pentingnya pengasuhan anak untuk mengembangkan standar etis sejak dini. Hal tersebut didasari oleh teori sosiokultural Lev Vygotsky yang membahas tentang bagaimana pembentukan kognisi manusia pasti akan diawali oleh adanya suatu kontak dengan manusia lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak. Jika masyarakat yang menjadi fokus adalah masyarakat Islam, antropolog muslim juga bisa menggunakan ayat-ayat tertentu untuk membantu proses penanaman standar moral. Salah satu contohnya adalah An-Nahl ayat 90. Kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital dengan memahami dan menghormati budaya lain. Untuk mengembangkan kesadaran budaya, seorang antropolog bisa memanfaatkan statusnya sebagai cultural broker untuk memastikan tidak adanya interaksi negatif di antara umat Islam dengan umat lain.
Tetapi seorang antropolog muslim juga bisa membantu masyarakat muslim untuk mengembangkan kesadaran budayanya dengan mentranslasikan unsur-unsur budaya luar ke konsep-konsep yang lebih familiar dan mudah dipahami oleh masyarakat muslim. Jika kedua hal tersebut berhasil dikembangkan dengan baik, maka literasi digital masyarakat muslim akan semakin sempurna dan masyarakat muslim akan terhindar dari pengaruh paham radikalisme dan informasi-informasi hoaks tentang Islam. Gerakan radikalisme berbasis agama Islam sebenarnya berawal dari paham fundamentalisme yang mempercayai bahwa dunia ini berada di jalan yang salah, dan untuk mengembalikannya, dunia harus kembali ke ajaran agama Islam. Yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana mereka memperjuangkan kepercayaannya, yaitu melalui kekerasan, penolakan modernitas, dan pengedepanan pemikiran yang sempit. Peran yang dimiliki antropolog di sini adalah untuk memanfaatkan salah satu metode antropologi, yaitu fieldwork, untuk mengumpulkan data-data tentang konteks politik dan budaya dari suatu paham radikalisme. Data tersebut kemudian akan bisa dimanfaatkan untuk mendekonstruksi paham radikalisme yang ada dan juga bisa digunakan untuk membantu proses konseling deradikalisasi. Jika antropolog tersebut adalah antropolog muslim, antropolog tersebut juga bisa memanfaatkan statusnya sebagai sebuah cultural broker dan pengetahuannya atas ajaran-ajaran Islam untuk memulai sebuah dialog terbuka dengan individu penganut paham radikalisme. Dengan adanya kesalahpahaman tentang ajaran-ajaran Islam, khususnya di Amerika Serikat, tentunya perlu dilakukan sebuah upaya untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut dan menjaga citra Islam. Peran paling utama yang dimiliki antropolog muslim di sini adalah untuk terus mengkritisi tentang bagaimana Islam dikaji di dunia akademis. Contohnya bisa dilihat di karya Talal Asad yang berjudul The Idea of an Anthropology of Islam yang diterbitkan di tahun 2009, yang membahas tentang bagaimana Islam tidak bisa dikaji sebagai sebuah struktur sosial yang utuh, melainkan Islam harus dikaji dengan memperhatikan konteks masa lalu dan kaitannya dengan masa kini. Hal lain yang bisa dilakukan oleh seorang antropolog muslim di sini adalah untuk berperan sebagai cultural broker dengan menyampaikan dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam melalui cara-cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat tertentu dengan memanfaatkan pengetahuan budaya yang dimiliki oleh sang antropolog tersebut. Dua tokoh yang bisa digunakan sebagai inspirasi di perihal penjagaan radikalisme dan penjagaan citra Islam adalah Talal Asad dan Nasaruddin Umar. Talal Asad adalah seorang ahli antropologi yang lahir di Madinah, Arab pada April 1932 dan saat ini sedang menjabat sebagai profesor di City University of New York. Beberapa karyanya adalah The Idea of an Anthropology of Islam yang diterbitkan di tahun 2009 yang mengkritisi bahwa pendekatan antropologi dalam pembahasan Islam masih mengandung unsur etnosentris. Karyanya yang kedua adalah Formation of the Secular, Christianity, Islam, Modernity yang diterbitkan di tahun 2003 yang mempertanyakan ulang posisi sekularisme di era modern. Dan karya yang ketiga adalah On Suicide Bombing yang diterbitkan di tahun 2008 yang mengkaji lebih dalam tentang kengerian dari bom bunuh diri. Selain karya-karya tersebut, masih ada karyanya yang lain. Karya tulis Talal Asad yang berjudul The Idea of an Anthropology of Islam yang diterbitkan di tahun 2009 bisa dibilang sebagai sebuah upaya penjagaan citra Islam dan secara tidak langsung juga membantu upaya penjagaan radikalisasi karena di karya tulis tersebut dirinya memaparkan cara meneliti Islam yang lebih sesuai. Nasaruddin Umar adalah cendekiawan Islam yang lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1959. Salah satu jabatannya saat ini adalah sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 sampai 2027. Partisipasinya di penjagaan citra Islam bisa dilihat di karya tulisnya yang membahas feminisme dari sudut pandang Islam, seperti Perspektif Gender dalam Islam yang diterbitkan di 1998, Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci yang diterbitkan di tahun 2000, dan Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin yang diterbitkan di tahun 2014. Terlebih dari itu, partisipasinya untuk mencegah radikalisme bisa dilihat di karya tulisnya yang berjudul Buku Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis yang diterbitkan di tahun 2014. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang antropolog muslim memiliki peran yang besar untuk membangun literasi digital, mencegah radikalisasi umat Islam, dan menjaga citra Islam. Untuk membangun literasi digital, seorang antropolog bisa membangun kesadaran etis dan kesadaran budaya dengan menggunakan pengetahuannya sebagai seorang antropolog dan sebagai seorang muslim. Untuk mencegah radikalisasi umat Islam, seorang antropolog bisa memanfaatkan data yang didapatkan dari lapangan dan juga
bisa memanfaatkan pengetahuannya sebagai seorang muslim untuk membuka dialog terbuka dengan para penganut radikalisme. Untuk menjaga citra Islam, seorang antropolog bisa mengkritisi bagaimana Islam itu dikaji di dunia akademis, dan juga seorang antropolog bisa menyesuaikan dengan bagaimana Islam itu disampaikan di masyarakat-masyarakat non-Islam.